Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Mari saudaraku kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, haleluya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, hari ini kita masih berada dalam tajuk firman Tuhan, siri pengajaran mengenai Roh Isabel. Dan hari ini kita akan belajar lagi mengenai bagaimana kita perlu bangkit untuk mengkonfrontasi ataupun berhadapan langsung dengan Roh Isabel. Jadi saudaraku, kita perlu bangkit untuk mengkonfrontasi Isabel dan menyingkirkan penyembahan berhala dari hidup kita supaya kita kita perlu tahu bagaimana menangani akar daripada punca Isabel yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya saudaraku, oleh itu kita perlu bangkit mengkonfrontasi ataupun berhadapan dengan Roh Isabel muka dengan muka untuk menghapuskan penyembahan berhala dalam hidup kita secara pribadi. Dan kita tahu bahwa akar daripada Isabel adalah pemberontakan, ilmu sihir. Ya, berkaitan dengan pemberontakan. Kalau orang yang memberontak dalam kehidupannya kepada Tuhan, ia juga dikaitkan dengan ilmu sihir. Amin. Adapun kesombongan juga dikaitkan dengan penyembahan berhala karena menganggap dirinya hebat, karena dia adalah orang yang lebih layak ataupun dia menyombongkan dirinya. Dan maksudnya orang yang menyombongkan dirinya menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain dan sudah pasti dia menganggap dirinya hebat daripada Tuhan. Ini adalah roh penyembahan berhala dan berkompromi dengan makan makanan yang dipersembahkan dengan berhala. Maksudnya berkompromi dengan dosa dan sentiasa menginginkan dosa itu, perzinahan atau dosa percabulan itu menguasai hidupnya. Jadi saudaraku, roh Isabel ini harus dikalahkan, harus dipatahkan. Amin. Karena Roh Isabel ini dia dapat mengambil otoritas kita sebagai umat Tuhan, mengambil otoritas bangsa-bangsa yang melayani Tuhan. Ya saudaraku, kita perlu bangkit untuk mengalahkan Roh Isabel. Amin. Dan bagaimana kita mengkonfrontasi Isabel? Yang pertama saudaraku, kita perlu bangkit sebagai seorang pahlawan. Katakan sama-sama, seorang pahlawan. Amin. Untuk menghadapi dan menentang Isabel. Kita baca saudaraku ayat firman Tuhan yang kita telah baca minggu lalu. Dalam 1 Raja-Raja pasal ayat yang ke-19, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Bunyi firman Tuhan sedemikian. Firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, kembalilah ke jalanmu menuju Gurun Damsik. Sesampainya di sana, lantiklah Hazael untuk menjadi raja atas Aram. Lantiklah juga Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa, anak Safat dari Abel, Meholah menjadi nabi untuk menggantikan engkau. Nanti siapa yang terselamat daripada pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terselamat daripada pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tuhan dalam ayat ini kita lihat bahwa Tuhan berfirman kepada Elia strategi untuk mengalahkan Isabel dengan memilih beberapa orang untuk bangkit sebagai pahlawan berhadapan dan membunuh Isabel yang mempengaruhi bangsa Israel ketika itu saudaraku. Jadi Tuhan katakan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu menuju ke Damsik. Sesampai engkau di sana, lantiklah Hazael untuk menjadi raja Aram, Yehu untuk menjadi raja atas Israel, dan Elisa menggantikan engkau sebagai nabi. Ada satu pasukan yang bekerja sama, dan mereka ini adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang Tuhan mau membangkitkan mereka untuk mengalahkan ataupun menghapuskan penyembahan berhala, pemberontakan, kesombongan yang ada di Israel ketika itu. Jadi saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, kita perlu bangkit bertempur melawan Isabel. Tidak cukup hanya berdoa, kita perlu berhadapan langsung, lalu kita perlu menegur orang itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tuntaskan mereka supaya roh itu tidak merebak kepada jemaat yang lain saudaraku. Jadi saudaraku, kita perlu menghapuskan pengaruh roh Isabel. Dan kita perlu bekerja sama dan kita harus bangkit dan memiliki roh seorang pahlawan dalam diri kita untuk berhadapan dengan Isabel. Karena Isabel adalah musuh yang menghancurkan umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan memberontak kepada Tuhan. Menyembah kepada berhala. Sombong, mengamalkan sihir.
Sehingga mereka tidak mengharapkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menjadikan Tuhan atas diri mereka sendiri. Jadi saudaraku, kita perlu menjadi seorang pahlawan, memiliki roh pahlawan, roh tempur, untuk mampu bekerja sama dengan yang lain untuk memerangi Izabel. Kalau kita baca saudaraku dalam 1 Raja-Raja ayat 19, 1 Raja ayat 19 yang ke-17, firman Tuhan mengatakan begini, nanti sesiapa yang terselamat dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan sesiapa yang terselamat dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Amin. Ini dia, dan ketiga-tiga orang ini memiliki roh sebagai seorang pahlawan. Tujuannya adalah untuk memerangi Izabel, membunuh mereka yang dibawa pengaruh Izabel, supaya mereka tidak mempengaruhi generasi yang seterusnya, bangsa yang seterusnya, yang boleh menyebabkan kehancuran kepada bangsa Israel. Saudaraku, oleh itu Yehu memiliki roh seorang pahlawan. Dia dilantik atas Raja Israel untuk membunuh Yoram. Siapakah Yoram itu, saudara? Yoram adalah anak kepada Raja Ahab, di mana ibunya adalah pengasas penyembahan berhala di Israel. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia, Yehu memiliki roh pertempuran. Dia benar-benar mau menghancurkan dan menghapuskan penyembahan berhala. Walaupun Yehu itu adalah anak kepada Raja Aram, dan Yehu ini adalah anak kepada Nimsi, ini adalah orang yang menjadi pahlawan ataupun panglima perang Raja Ahab, dan sangat rapat, dan melayani Raja Ahab hampir 20 tahun. Dan Raja Ahab digantikan oleh anaknya Yoram. Tapi saudaraku, Tuhan membangkitkan Yehu sebagai seorang pahlawan untuk menghapuskan keluarga Raja Ahab yang dibawa pengaruh Izabel, pengaruh penyembahan berhala. Saudaraku, dalam Raja-Raja 9 ayat 1 saya bacakan, dan saya lompat kepada ayat 4 dan 6. Saya bacakan ayat pertama. Nabi Elisa memanggil seorang daripada rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah kendir besi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Ayat keempat, maka pergilah Nabi muda itu ke Ramot Gilead. Sesampainya di sana, tampaklah para panglima pasukan sedang duduk-duduk. Lalu ia berkata, aku membawa pesan untukmu ya panglima. Tanya Yehu, untuk siapakah antara kami sekalian itu? Jawabnya, untukmu ya panglima. Maka bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Kemudian Nabi muda itu menuangkan minyak ke atas kepala dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku melantik engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu atas Israel. Yehu dilantik menjadi seorang raja atas umat Israel karena dia memiliki roh seorang pahlawan. Karena Tuhan tahu bahwa Yehu yang bisa menumpaskan penyembahan berhala di Israel. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengambil ataupun berani mengambil keputusan untuk tinggalkan ikatan hubungan untuk kita menghancurkan roh Izabel. Saudaraku, ketika Yehu dipanggil dan diurapi oleh seorang nabi yang disuruh oleh Elisa, saudaraku, dia masih lagi bekerja di bawah pemerintahan Yoram, anak Raja Ahab, dan sudah lama melayani Raja Ahab. Tetapi saudaraku, Tuhan membangkitkan dia daripada kalangan mereka itu untuk membunuh Yoram. Yoram adalah mengizinkan ibunya menguasai ataupun menjalankan penyembahan berhala dan membangun bukit-bukit pengorbanan penyembahan berhala. Dan Tuhan sangat marah. Saudaraku, Yehu ini sangat rapat, tetapi dia sanggup meninggalkan hubungan yang rapat itu untuk menghancurkan atau membunuh apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Yoram pada waktu itu. Yang Yoram merupakan seorang jenderal dan tentara Ahab yang melayani begitu lama, tetapi dia bangkit membunuh Yoram, saudaraku. Dalam 2 Raja pasal 9:7 mengatakan, engkau harus membunuh keluarga Ahab, tuanmu. Wah, haleluya. Tuannya. Saya bacakan 2 Raja 9:7 mengatakan, engkau harus membunuh keluarga Ahab, tuanmu, supaya engkau dapat membalas atas Izabel darah hamba-hambaku dan para nabi dan darah semua hamba Tuhan. Kenapa saudaraku? Tuhan membangkitkan
Yehu. Karena Yehu memiliki roh seorang pahlawan. Untuk membunuh tuannya sendiri yang memiliki hubungan rapat yang dia layani selama 2 tahun. Kenapa saudaraku? Walaupun dia memiliki hubungan yang rapat dengan Yoram ataupun dengan Ahab. Dia harus bangkit untuk mengalahkan karena pengaruh Izabel ini membuat ramai hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan dibunuh dan darahnya tercurah. Tuhan sangat marah dengan Izabel karena membunuh hamba Tuhan yang menegakkan kebenaran. Dan Izabel menegakkan Nabi Baal ataupun penyembahan berhala di sana. Saudaraku, jadi 2 Raja 9:24 mengatakan ini dia yang dilakukan oleh Yehu. 2 Raja 9:24, Yehu menarik busurnya sekuat tenaga dan memanah Yoram di antara kedua-dua baunya sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka tersungkurlah dia di dalam ratanya. Dari ayat ini kita dapat mengetahui hubungan Yehu dan Yoram, mereka sangat rapat dan saling mengenali dengan baik dan kelihatan Yehu sangat rapat dengan keluarga Raja Ahab. Namun Yehu bangkit memanah Yoram karena Yoram mengizinkan penyembahan berhala. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sering memberikan alasan untuk menanggapi ataupun menangani roh Izabel. Kita takut dikecilkan. Apalagi kalau orang itu rapat dengan kita. Saudaraku, kita susah mau bangkit untuk menentang mereka. Karena kita takut kita mengecilkan hati mereka dan kita tidak mau buat ribut antara kita dan orang itu. Saudaraku, Tuhan mau untuk kita mengalahkan roh Izabel. Saudara adalah orang yang harus bangkit melawan itu, roh Izabel. Dan saudara adalah orang yang seperti Yehu yang memiliki roh seorang pahlawan untuk menumpaskan roh Izabel, menyatakan kebenaran supaya orang itu bertobat dan tidak mempengaruhi orang-orang yang ada dalam gereja, orang-orang yang ada di luar sana, sehingga memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, kita perlu genapi apa yang Tuhan mau kita lakukan seperti Yehu. Apabila Yehu membunuh Yoram, ini bukan karena dia memerampas kuasa, karena dia ingin melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita menegur orang yang hidup di dalam pengaruh Izabel bukan karena kita mau mengambil kedudukan orang itu ataupun kita mau membinasakan orang itu, tetapi kita mau mengalahkan roh Izabel yang menguasai orang itu. Ini sangat penting, saudara. Motif kita perlu betul di hadapan Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh fokus bangkitkan roh kita sebagai seorang pahlawan untuk berani berhadapan dengan orang itu. Walaupun orang itu mungkin mengancam kita untuk tidak mau bergaul dengan kita, atau mungkin orang itu mengancam kita untuk mau untuk mau membuat kita tidak ada hubungan dengan dia. Tidak jadi masalah, saudaraku. Karena kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah bangkit untuk bersama-sama mengalahkan roh Izabel yang menguasai umat Tuhan pada hari ini, sehingga mereka hidup di dalam pemberontakan, hidup dalam kesombongan, hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam ilmu sihir. Makanya saudaraku, kita perlu bangkit sebagai seorang pahlawan seperti Yehu. Walaupun orang itu kita kenal sudah puluhan tahun, kalau ia dipengaruhi oleh Izabel, kita perlu tumpaskan dia. Tumpaskan roh yang ada dalam hidupnya. Saudaraku, jadi saudaraku, kita perlu bangkit mengalahkan Izabel. Karena ketika kita mengalahkan Izabel, kita sedang membawa berkat dalam hidup kita dan kepada ahli keluarga kita, saudaraku. Di dalam Raja 10 ayat yang ke-30, firman Tuhan kepada Yehu, oleh sebab engkau, 1 Raja pasal 10 ayat 30, firman Tuhan kepada Yehu, oleh sebab engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan telah melaksanakan apa yang ku kehendaki di hatiku, yang dikehendaki hatiku terhadap keluarga Ahab, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat. Bayangkan saudaraku, Yehu anak Nimsi bukan daripada keturunan raja, tetapi dia diangkat menjadi seorang raja. Dan keturunannya, 4 keturunan menjadi raja di bangsa Israel. Kenapa? Satu perbuatannya, saudaraku, dia berani menumpaskan Izabel, roh Izabel yang mempengaruhi bangsa Israel, yaitu Yehu anak kepada Ahab.
yang mengizinkan penyembahan berhala, ibunya mengizinkan penyembahan berhala. Yehu juga memiliki hubungan rapat dengan ibunya. Adalah anak dan ibu. Tetapi dia tidak berani menumpaskan penyembahan berhala yang dipelopori ataupun yang dibangunkan oleh ibunya. Dia mengizinkan. Akhirnya Tuhan memusnahkan semua pengaruh Izabel di Israel. Keluarga Ahab semua dibunuh oleh Tuhan. Kalau dia lepas daripada Izal, dia tidak akan lepas daripada Yehu. Kalau dia terlepas daripada Yehu, Elisa akan membunuh orang itu. Ya saudaraku, kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan supaya berkat Tuhan itu mengalir, saudaraku. Manusia ataupun orang-orang di sekitar kita mungkin menghakimi kita atas tindakan kita. Tetapi saudaraku, kita perlu bayar harga, kita perlu mengalahkan Izabel. Walaupun mungkin orang itu rapat dengan kita. Saudaraku yang dalam Tuhan, ini dia. Kita perlu tahu bagaimana kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita baca dalam 2 Raja 10:31. Namun demikian Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Dengan segenap hatinya dia menjauhkan diri daripada dosa-dosa Yerobeam yang menyebabkan orang Israel turut berdosa. Jadi Tuhan melihat apa yang Yehu lakukan itu baik dan ia memberkati 4 generasinya. Amin. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apa yang saya mau katakan di sini, apa yang firman Tuhan ingin katakan di sini, bahwa kita perlu bangkit memiliki roh seorang pahlawan. Musnahkan semua penyembahan berhala, maka Tuhan akan memberkati engkau. Mengapa kita tidak diberkati oleh Tuhan? Mengapa kita melihat malapetaka datang dalam keluarga kita? Kita perlu periksa. Adakah kita menyayangkan hati Tuhan? Kalau kita menyayangkan hati Tuhan, kita perlu bertobat. Adakah kita mengizinkan kesombongan dalam hidup kita? Adakah kita merasakan bahwa kita lebih hebat daripada Tuhan? Adakah kita tidak mau berkonfrontasi dengan orang yang terpengaruh dengan Izabel? Saudaraku, Tuhan mau kita bangkit seperti Yehu, sebagai seorang pahlawan dan bangkit membunuh ataupun berhadapan dengan orang yang dikuasai roh Izabel. Amin. Ini sangat penting saudaraku. Jadi kita perlu bangkit. Maka Tuhan membangkitkan Yahzal, Tuhan membangkitkan Yehu, Tuhan membangkitkan Elisa untuk bekerja sama untuk mengalahkan roh Izabel. Izabel, penyembahan berhala yang ada di Israel. Akhirnya Tuhan membangkitkan Yehu menjadi raja dan memberkati keluarga Yehu. Dan keluarga Yehu, 4 keturunan menjadi raja di Israel ketika itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sangat penting kita perlu melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan berkonfrontasi dengan Izabel. Kalau saudara berpikir bahwa saudara ini melayani Tuhan, saudara pasti tidak senang dengan roh Izabel. Tetapi kalau saudara kelihatannya melayani Tuhan, tetapi saudara mengizinkan Izabel itu mempengaruhi gerejamu, mempengaruhi keluargamu, mempengaruhi kelompok selmu, mempengaruhi hidupmu, maka saudara berkompromi dengan Izabel. Mari bangkitkan rohmu mengalahkan Izabel. Itu roh pemberontakan, roh kesombongan, roh penyembahan berhala, roh yang menganggap dirinya hebat dari Tuhan. Ini harus ditumpaskan, roh ini harus ditumpaskan supaya tidak menghancurkan gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini, karena Engkau mengajar kami bahwa kami harus berani berkonfrontasi dengan Izabel yang menguasai gereja hari ini. Roh yang dibawa mereka membawa roh pemberontakan, roh penyembahan berhala, roh kesombongan, roh yang berkompromi dengan dosa. Tuhan, kami mau roh seperti Yehu, Hazel dan Elisa Tuhan, berani menumpaskan penyembahan berhala di Israel. Kami mau menumpaskan penyembahan berhala yang ada, roh penyembahan yang ada dalam gereja kami, dalam keluarga kami Tuhan. Kami tidak mengizinkan ini berlaku. Kami perlu bangkit walaupun kami memiliki hubungan yang rapat dengan mereka. Kami perlu bangkit Tuhan, berkonfrontasi dengan mereka, supaya mereka juga bisa dibebaskan dan bertobat daripada dosa mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami harus berhati-hati dengan roh Izabel. Bagaimana kami harus berkonfrontasi dengan mereka.
sehingga kami menjadi umat Tuhan yang luar biasa dan menikmati berkat Tuhan dari satu keturunan kepada satu keturunan, menikmati perjanjian dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati umat Tuhan yang ada pada hari ini yang mendengar firman. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan, karena kami memiliki roh yang luar biasa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.